Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Aisyah. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Saya di sini sebagai moderator, perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang rekrutmen. Ya, kata ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Rekrutmen adalah penerimaan karyawan baru. Setiap perusahaan besar maupun kecil akan melakukan open recruitment di awal bukannya perusahaan maupun perusahaan yang sudah berjalan. Nah, tentunya banyak prosedur yang akan dilakukan dalam proses rekrutmen. Itulah yang akan dibahas oleh kelompok 7 bersama dengan teman-teman saya. Maka izinkanlah saya akan untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Putih Aisyah sebagai moderator dan beranggotakan Muhammad Rashid Nadil, Niken Febrina Putri. Oke, saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi karyawan. Pentingnya rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan salah satu bentuk dari perencanaan manajemen sumber daya manusia setelah suatu perusahaan mempunyai gambaran tentang hasil analisa pekerjaan dan rancangan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, rekrutmen. Rekrutmen merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan karyawan melalui berbagai tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip rekrutmen. 1. Mutu karyawan harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. 2. Biaya yang diperlukan diminimalkan. 3. Flexibility. 4. Jumlah karyawan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. 5. Perencanaan dan keputusan-keputusan strategi tentang rekrutmen. 6. Pertimbangan-pertimbangan hukum. Selanjutnya, sumber dan metode rekrutmen internal terbagi menjadi 2, yaitu 1. Sumber internal, yang termasuk dalam sumber internal 1. Promosi, 2. Transfer, 3. Penarikan kembali. 2. Metode internal, yang termasuk dalam metode internal 1. Pengumuman lowongan jabatan atau job posting, 2. Persediaan bakat atau talent inventory. Berikutnya alternatif tindakan selain rekrutmen. 1. Alih daya. Alih daya menggunakan jasa eksternal untuk menjalankan pekerjaan yang sebelumnya menggunakan secara internal. 2. Karyawan tidak tetap, yang termasuk dalam karyawan tidak tetap 1. Karyawan paruh waktu, 2. Karyawan sementara, 3. Kontraktor independen. 3. Organisasi pemberi kerja profesional merupakan perusahaan yang menyewakan karyawan kepada perusahaan-perusahaan lainnya. 4. Kerja lembur merupakan alternatif untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek dalam beban kerja. Baiklah, saya akan membacakan tujuan dari rekrutmen eksternal. 1. Mengisi jabatan-jabatan dengan kerja. 2. Mendapatkan keterampilan yang belum dimiliki oleh karyawan. 3. Memperoleh para karyawan. Metode rekrutmen eksternal. 1. Pelamar yang datang dan surat lamaran yang massal. 2. Rekomendasi karyawan. 3. Iklan. 4. Agen tenaga kerja. 5. Lembaga pendidikan dan lain-lain. Rekrutmen eksternal tak lain adalah rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Tak hanya sebab itu, rekrutmen eksternal juga diperlukan demi memperluas bisnisnya dan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Next, yaitu tentang 4 karakter karyawan yang harus direkrut. 1. Cepat beradaptasi. Ini menjelaskan tentang bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar maupun dengan pekerjaan kita sendiri. Yang kedua, memiliki passion. Seseorang karyawan yang memiliki antusias dalam target pekerjaannya. Yang ketiga, karakter positif. Nah, ini sangat penting nih. Ini lebih mengarah ke attitude. Contohnya, sopan santun dan meminta maaf terlebih dahulu jika memang tidak salah. Yang keempat, berkomitmen. Seseorang karyawan harus bertanggung jawab dalam pekerjaannya maupun moodnya dalam keadaan tidak baik.
Tapi karyawan tersebut harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi atau kita sebut saja dengan profesional. Nah, di dalam rekrutmen tentunya kita tidak bisa sembarangan untuk merekrut karyawan. Pasti ada syarat-syarat tertentu dalam rekrutnya. Berikut syarat-syarat merekrut karyawan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan posisi. Nah, di sini kita harus tahu nih posisi apa yang perusahaan butuhkan. Yang ketiga, merencanakan proses rekrutmen. Ini seperti proses-proses yang telah ada. Biasanya perusahaan akan memasang iklan, mencetak brosur, dan di zaman sekarang tentu pasti akan menggunakan sosial media. Yang ketiga, meninjau lamaran yang telah masuk. Yang keempat, menyeleksi CV. Tidak semua lamaran akan diterima. Tentunya ada seleksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan nantinya. Yang keempat, HRD interview. Dari CV yang terpilih akan ada sesi interview yang akan dilakukan oleh perusahaan. Yang kelima yaitu user interview. Yang keenam, psikotes. Ini untuk lebih menjelaskan kebenaran dari user interview. Yang ketujuh, menandatangani kontrak kerja. Biasanya ini akan membahas tentang apa pekerjaan kamu di perusahaan tersebut dan juga berapa gaji yang akan kamu dapatkan jika bekerja di perusahaan tersebut.